Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya. Semuanya sehat ya? Ya, semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Kok suara saya agak Oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi pengawasan mutu terkait tentang HACCP ya. Pasti kalian sudah sangat familiar sebagai orang pangan dan kita sudah sempat membahasnya juga di pertemuan sebelum UTS tentang HACCP ini sendiri, tetapi kali ini kita akan kupas secara detail, oke? Masih ingat dong kepanjangan dari HACCP? Ayo apa? Hazard Analysis Critical Control Point. Oke. Sorry ya, saya harus manual karena baterainya habis. Oke, secara pengertian coba dibuka kembali catatannya. Kalau di sini saya tuliskan pengertiannya sangat panjang, tetapi inti dari HACCP adalah suatu sistem manajemen di mana di situ menjamin bahasanya produk itu adalah aman dikonsumsi, ya. Sehingga artinya HACCP ini adalah suatu sistem yang menjamin tentang keamanan pangan, ya. Tidak perlu panjang lebar. Kita cek apa tujuan dari HACCP ini, teman-teman. Jadi tujuannya saya breakdown menjadi dua, yakni tujuan khusus dan tujuan umum. Ya, kita bahas dulu yang umum dulu. Jadi tujuan HACCP secara umum adalah agar masyarakat terhindar atau kita kurangi atau minimalisir terjadinya keracunan keracunan atau penyakit ya. Jadi keracunan dan penyakit melalui makanan. Sehingga harapannya masyarakat itu terhindar dari namanya keracunan atau penyakit yang disebabkan oleh makanan atau yang lebih kita kenal dengan istilah foodborne disease ya. Jadi dengan adanya HACCP ini meminimalisir ya adanya foodborne disease di masyarakat. Karena banyak sekali kasus yang menunjukkan bahwasanya terjadinya foodborne disease ini. Contoh ya, di hajatan tiba-tiba ada beberapa yang mengalami keracunan ya diakibatkan dari makanan catering yang disajikan. Nah, itu menunjukkan bahasanya HACCP ini penting untuk dilakukan ya, sehingga masyarakat merasa aman ya ketika mengkonsumsi suatu makanan. Oke. Nanti kalian cek sendiri apa beberapa poin atau beberapa faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya foodborne disease ya di makanan. Pasti kaitannya dengan pendinginan, kemudian pemanasan tidak tepat, kemudian mungkin terjadi kontaminasi silang dan sebagainya. Oke, nah untuk tujuan khusus, berarti kalau tujuan khusus itu teman-teman kaitannya dengan pihak yang menerapkan HACCP atau kita bisa bilang seperti contohnya adalah industri makanan. Maka tujuan dari HACCP untuk mereka, untuk industri adalah untuk mengevaluasi cara produksi makanan ya, ada bahaya apa tidak ketika memproduksi makanan. Kemudian memperbaiki cara produksi makanan ketika memang terjadi hal-hal yang koreksi atau mungkin hal-hal yang di situ memang menyebabkan bahaya ya, sehingga kita bisa mengevaluasi, kita bisa memperbaiki cara produksi makanannya, kemudian kita lakukan monitoring dan intinya adalah bisa meningkatkan inspeksi secara mandiri. Jadi sebelum makanan itu dirilis di pasaran atau dijual di pasaran, maka sudah make sure bahwasanya makanan itu aman ya untuk dikonsumsi. Sehingga teman-teman fungsi dari HACCP untuk industri adalah pastinya dengan menjamin bahwasanya produk pangan tersebut aman untuk dikonsumsi, maka mencegah penarikan makanan ya. Jadi industri itu sangat menjaga bagaimana caranya makanan yang sudah dirilis di masyarakat itu tidak terjadi bahaya. Karena kalau sudah terjadi perilisan ya atau penarikan ya, maka artinya itu membutuhkan biaya yang sangat besar teman-teman ya. Dan selain membutuhkan biaya yang sangat besar, itu juga reputasi yang dipertanggungjawabkan. Sehingga ketika HACCP diterapkan, maka artinya sangat penting kegunaannya untuk industri tersebut untuk menghindari reputasi yang jelek ya. Biasanya kalau makanan tersebut sudah melalui sistem HACCP, maka menjamin ya bahwasanya produk tersebut aman. Oke. Nah, ini dia ya, poin yang keempat yang menurut saya yang paling penting. Jadi menjaga ya hilangnya konsumen atau menurunnya konsumen akibat
ketidakpercayaan terhadap produk tersebut ya. Meningkatkan kepercayaan konsumen bahwasanya si produk A ini bagus karena kenapa? Karena aman dikonsumsi, tidak pernah terjadi sesuatu hal yang mengandung bahaya di situ. Yang terakhir adalah mencegah pemborosan biaya. Biaya apa? Biaya penarikan tadi ya. Sehingga kalau HACCP ini diterapkan maka sangat membantu sekali untuk produsen mempertahankan dari produknya itu dipercaya oleh konsumen dan juga mengurangi pemborosan biaya hanya untuk menarik ya ketika ada produk yang berbahaya. Oke. Dan langkah penerapan HACCP ada berapa? Oke, ada berapa ya? Dicek kembali. Oke. Jadi langkah penerapan HACCP ada 12 langkah yang harus kalian kerjakan. Oke, kita cek satu persatu apa langkahnya. Yang pertama adalah menyusun tim. Oke, yang pertama adalah menyusun tim HACCP. Nah, tim HACCP ini biasanya terdiri dari beberapa orang dengan background keilmuan yang bermacam-macam. Kenapa dibutuhkan background keilmuan bermacam-macam? Karena beberapa poin ya atau beberapa hal yang akan ditelaah ketika menerapkan sistem HACCP itu sangat banyak. Jadi nanti biasanya orang-orang yang menyusun HACCP atau orang-orang yang tergabung dalam tim HACCP biasanya bergerak pada bidang atau mempunyai keilmuan seperti ilmu pangan, sanitasi, teknik, kemudian orang dengan background kimia, kemudian mikrobiologi ya biasanya ya. Sehingga kalau di industri itu yang tergabung dalam tim HACCP biasanya orang QA ya atau QC, kemudian orang produksi atau bagian produksi, kemudian bagian pembelian, kemudian orang engineering ya. Oke, dan satu dipilih sebagai ketua, minimal sebagai ketua ketua tim itu adalah harus mempunyai sertifikat HACCP. Oke. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan produk. Jadi produk harus dideskripsikan secara jelas, misal produknya apa, komposisinya bagaimana, cara membuatnya seperti apa, dikemasnya menggunakan kemasan apa, ukuran berapa, ya, disimpannya di suhu berapa dan sebagainya. Kemudian mengidentifikasi tujuan penggunaan. Jadi produk tersebut itu targetnya siapa, misal anak-anak atau dewasa atau semua umur ya. Kemudian menyusun diagram alir, kalian pasti sudah sangat paham, kemarin juga tugasnya sudah membuat diagram alir. Kemudian mengkonfirmasi tentang diagram alir tersebut. Bagaimana cara mengkonfirmasi? Maka biasanya tim HACCP akan turun ke bagian produksi, kemudian bisa dengan wawancara atau mungkin dengan melihat secara langsung ya proses step by stepnya dalam diagram alir tersebut. Kemudian masuk ke langkah yang keenam, yakni melakukan analisa bahaya. Kemudian kita cek di sisi mananya ya, yang dia sebagai CCP atau critical control point. Kemudian kita tentukan batas kritis. Setelah itu kita lakukan monitoring, koreksi ya, tahapan 10 koreksi, kemudian verifikasi, dan terakhir adalah dokumentasi. Nah, dari ke-12 langkah HACCP tersebut, prinsip HACCP dimulai dari langkah yang kemana? Yang ke-6 ya. Jadi ada 7 prinsip HACCP yang harus kalian pahami ya. Dimulai dari langkah ke-6. Jadi dimulai analisa bahaya, penentuan CCP, kemudian penentuan batas kritis, kemudian monitoring, setelah itu tindakan koreksi, verifikasi, dan dokumentasi. Nah, ke-7 prinsip ini akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Oke. 7 prinsip HACCP yang akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Jadi hari ini kita merimain sedikit ya tentang apa itu HACCP, langkah-langkahnya. Nah, insya Allah 7 prinsip ini akan kita detailkan lagi di pertemuan minggu depan. Oke. Saya rasa cukup untuk sedikit ya membahas tentang apa itu HACCP, kegunaan dan sebagainya, terutama langkah-langkahnya ya. Insya Allah untuk kedepannya kita akan bahas 7 prinsip HACCP secara mendetail. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.